Bab 1341, Mileye. Di atas langit, di samping wanita yang bergaun polos, pria yang mengenakan kemeja putih melirik Sander Ye yang berguling-guling di tanah di bawah, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, sama baiknya denganku. Wanita yang bergaun polos itu melirik pria yang memakai kemeja putih di sebelahnya sambil tersenyum. Seolah teringat sesuatu, dia menoleh dan melihat ke seberang Laut Pahit, di mana sebuah patung berdiri di tepi pantai. Itu adalah Ketua Jennifer. Wanita yang bergaun polos itu menatap Ketua Jennifer. Dia tidak mengecewakanmu. Setelah berkata demikian, dia menghilang bersama lelaki berpakaian putih itu. Di tepi Laut Pahit, mata Ketua Jennifer tiba-tiba bergerak, dan saat berikutnya, dao misterius di tubuhnya menghilang. Baginya, dao Laut Pahit bisa hancur dalam sekejap mata. Ketua Jennifer menatap Sander Ye di tepian yang jauh di seberang Laut Pahit. Setelah terdiam cukup lama, dia berbalik dan pergi. Dia juga bertaruh dengan wanita yang bergaun polos itu. Dia tidak percaya Sander Ye akan menyerahkan kekuatannya yang tak terkalahkan demi teman-temannya dan semua makhluk hidup. Anak laki-laki yang membunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga. Tujuan akhir semua orang yang mengikuti jalan tatanan adalah mengorbankan semua makhluk hidup untuk mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat. Dao leluhur memang demikian, dan begitu pula mereka yang telah membudayakan tatanan sebelumnya. Oleh karena itu, dia percaya jika Sander Ye memperoleh kekuatan tak terkalahkan karena semua makhluk hidup, dia pasti akan tenggelam dalam kekuatan tak terkalahkan itu. Tetapi, Sander Ye tidak melakukannya. Tentu saja, dia menuruti tatanan Sander Ye bukan untuk mengujinya, tetapi mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika Sander Ye tidak menyerahkan kekuatan itu, dia akan membatu di sini selamanya dan mengakhiri hidupnya, karena baginya, tatanan dao leluhur telah runtuh dan misinya telah selesai. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa Sander Ye benar-benar menyerahkan kekuatan tak terkalahkan itu. Saat ini, dia benar-benar percaya pada Sander Ye. Dia menetapkan tatanan untuk tidak mendapatkan kekuatan besar dengan mengorbankan semua makhluk hidup. Padahal, dia sendiri tidak menyadari bahwa jauh di dalam hatinya, dia sebenarnya percaya kepada Sander Ye. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk menekan Laut Pahit dengan tangannya sendiri hari itu. Seperti yang dia katakan, jika Sander Ye benar-benar menginginkan kekuatan yang besar, dia tidak perlu mengambil jalan yang sulit ini, tetapi dia tetap membutuhkan alasan. Ketua Jennifer telah pergi. Tidak seorang pun tahu apa yang akan dia lakukan. Gunung Tanah Suci. Pemilik pena Tao duduk di depan papan catur, memegang pion hitam di tangan kanannya, matanya kosong. Dia kalah total di ronde ini. Fasafan yang dilatih dan dibantu dengan cermat, ternyata adalah orangnya Sander Ye sejak awal. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti segalanya. Dewa nyata berpura-pura. Bahwa Ketua Jennifer juga berpura-pura. Aktor yang hebat. Masing-masing lebih jago berakting daripada yang lain. Pada saat itu, seorang wanita bergaun polos tiba-tiba muncul di hadapannya dan perlahan-lahan duduk. Sang pemilik pena Tao menatap wanita yang bergaun polos itu dan berkata, "Satu ronde lagi." Menyerah? Tidak. Dia tidak bisa menyerah. Wanita bergaun polos itu melambaikan tangannya dengan ringan, dan semua bidak catur di papan menghilang. "Aku bermain denganmu sebentar karena anak kecil itu, kamu." Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah pemilik pena Tao. "Kamu tidak benar-benar berpikir kamu memenuhi syarat untuk bermain melawanku, kan?" Sang pemilik pena Tao menatap bergaun polos Destri dan berkata sambil tersenyum, "Ceritanya belum berakhir, kan?" Wanita bergaun polos itu meliriknya dan bertanya, "Inikah yang kamu andalkan?" Pemilik pena Tao menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
bukan itu masalahnya. Aku hanya ingin bermain ronde berikutnya. Destri. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari samping wanita bergaun polos itu, lalu muncullah seorang laki-laki berbaju putih di sampingnya. Master Pedang Dunia, Mileye. Mileye menatap penilik pena Tao dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan bermain denganmu." Sang pemilik pena Tao melambaikan tangannya berulang kali, "Tidak, tidak, aku tidak akan bermain dengan orang yang tidak tahu malu." Saat dia berkata demikian, dia menatap Destri yang bergaun polos, "Kami akan bermain." Setidaknya Destri punya aturan. Sungguh keterlaluan bahwa orang bermarga Ye ini bisa menipu hati Tao-nya kembali. Pria berbaju putih itu tersenyum dan berkata, "Karena kamu tidak mau bertarung dengan kata-kata, maka mari kita bertarung dengan kekerasan. Apakah kamu keberatan jika salah satu keluarga kami melawanmu?" Pemilik pena Tao. Wanita yang bergaun polos itu berkata dengan tenang, "Itu tidak perlu." Pria berbaju putih itu tertawa. Pemilik pena Tao tampak sedikit tidak senang. Pria berbaju putih itu mengambil pion hitam dan meletakkannya, lalu berkata, "Aku sudah meletakkan pion. Sekarang giliranmu." Setelah berkata demikian, dia menarik wanita yang bergaun polos itu dan berbalik. Setelah beberapa saat, merasa bahwa kedua kakak beradik itu telah pergi sepenuhnya, sang pemilik pena Tao melihat ke arah pion hitam di papan catur. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa aneh, "Raja Pelindung, mari kita bermain." Tak lama kemudian, tubuhnya menjadi ilusi. Ternyata itu bukan tubuh yang sebenarnya. Di peradaban Tianxing, di bawah pohon kehidupan, Yinia berbaring dengan Vivi di kaki Jinan. Pada saat ini, seluruh kultivasinya telah lenyap dan dia telah sepenuhnya berubah menjadi orang biasa. Jinan mengambil buah Tianxing dan menaruhnya ke mulutnya, "Makanlah." Yinia membuka mulutnya dan menggigitnya pelan. Saat jus itu masuk ke mulutnya, senyum langsung muncul di wajahnya. Itu adalah rasa yang sudah lama hilang. Jinan menyeringai, lalu menggigitnya juga, lalu berkata, "Yinia, di mana Fasafan itu?" Yinia berkata dengan lembut, "Saat dia memprovokasi bibiku, dia terbunuh." Jinan tercengang. "Yinia, makan." Jinan segera memasukkan buah itu ke mulutnya. Jinan Yinia dan bertanya, "Lalu mengapa kamu terus berpura-pura menjadi dia?" Yinia mengunyah buah dan menatap pohon Tianxing, pikirannya melayang kembali ke masa lalu. Saat itu, di langit berbintang, bibi bergaun polos memegang tangannya, dan mereka, yang satu besar dan yang satu kecil, berjalan perlahan di langit berbintang yang tenang. Bibi bergaun polos bertanya kepadanya, dia butuh saingan sejati, kalau tidak, dia tidak akan pernah berkembang. Apakah kamu bersedia menjadi saingannya? Yinia mendongak ke arah wanita yang bergaun polos, bisakah membantu suamiku? Wanita yang bergaun polos itu mengangguk. Tanpa Yinia, aku menjawab, aku bersedia. Wanita bergaun polos itu menatapnya. Dia akan membencimu. Dia akan sangat, sangat membencimu. Yinia sedikit gugup, sangat membenciku. Wanita yang bergaun polos itu mengangguk, ya. Setelah Yinia sejenak, dia menggertakkan giginya dan berkata, selama aku bisa membantu suamiku, aku pasti bisa. Wanita yang bergaun polos itu mengusap lembut kepala kecil Yinia. Yinia melirik wanita yang bergaun polos itu diam-diam dan berkata dengan gugup, senior, aku. Wanita yang bergaun polos itu dengan lembut membelai pipi halusnya dan berkata, panggil aku bibi. Yinia langsung tersenyum bagaikan bunga. Wanita bergaun polos itu tiba-tiba menoleh perlahan dan melirik ke suatu tempat, dan dia berkata dengan lembut. Pada saat ini, Jinan tiba-tiba berteriak,
lihat, lihat. Ketika Yinia mendongak, dia melihat kekuatan jalan jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dengan munculnya kekuatan jalan jahat ini, seluruh peradaban Tianxing berubah menjadi merah, tetapi segera, kekuatan misterius lain mengalir ke dunia yang beradab ini. Kekuatan kebaikan. Yinia tertegun. Pada saat ini, kekuatan jalan jahat dan kekuatan jalan baik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tingkat kultivasinya pulih ke puncaknya. Puncak sesungguhnya. Kebaikan dan kejahatan hidup berdampingan. Satu sisi jahat, satu sisi baik. Jika jahat, dia adalah Fasafan, jika baik, dia hanyalah Yinia. Kebaikan dan kejahatan dalam satu pikiran. Yinia sedikit bingung, karena kekuatannya benar-benar telah pulih ke puncaknya. Tidak hanya kekuatan jalan jahat yang masih ada, tetapi juga kekuatan dao leluhur yang telah mengorbankan semua makhluk hidup masih ada. Selain itu, ada juga kekuatan jalan baik yang baru. Tetapi jika bicara logika, ketika suaminya membubarkan kultivasinya, kekuatan itu seharusnya dikembalikan ke dao leluhur. Karena beberapa kekuatan bukan miliknya. Apa yang sedang terjadi? Tetapi tak lama kemudian, dia mulai tertawa, dan di ujung pandangannya, seorang wanita bergaun polos menoleh dan menatapnya. Rupanya itu hadiah dari bibinya. Kekuatan dao leluhur, jalan baik, dan semua makhluk hidup yang dikorbankan oleh dao leluhur semuanya miliknya. Dia kembali ke puncak. Keuntungan yang luar biasa. Jinan juga menyadari perubahan aura Yinia, dan dia bertanya dengan penuh semangat, "Yinia, apakah kamu sangat kuat sekarang?" Yinia mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan berkata dengan bangga, "Sejak saat ini, aku adalah pengurus utama paling berkuasa dalam sejarah peradaban Tian." Sing. Mata Jinan berbinar saat mendengar ini. "Baiklah, alammu adalah alamku, kamu tak terkalahkan, yang berarti aku juga tak terkalahkan." Tak lama kemudian, di bawah pohon Tianxing, dua gadis kecil berpelukan dan tertawa. Setelah beberapa saat, Jinan tiba-tiba bertanya, "Yinia, kamu begitu kuat sekarang, bisakah kamu menghidupkan kembali buah?" Yinia menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku mampu menghidupkan kembali Biksu Agung di kuil Zen Agung berkat bantuan bibiku." Jinan menggigit buah itu dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu, kamu harus berusaha keras untuk menjadi lebih kuat. Ayo kita pergi dan melihat buah Tianxing. Mereka benar-benar ingin melihatmu." Yinia tersenyum dan berkata, "Baiklah, setelah bertemu mereka, aku masih punya hal penting yang harus kulakukan." Jinan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang penting?" "Rahasia." Yinia tertawa. Jinan mendengus. "Tetapi," Yinia berkata lagi, "kita berasal dari ranting yang sama, jadi aku dapat memberitahumu bahwa aku akan melakukan sesuatu yang besar." Di atas rumput, dua gadis kecil berjalan menuju kejauhan sambil bergandengan tangan dan terus-menerus tertawa. Di belakang mereka, pohon Tianxing sedang memperhatikan mereka dalam diam. Di laut alam pahit, Sander Ye yang bersemangat sepertinya teringat sesuatu, dan alisnya berkerut, "Tuan Pagoda, jika aku membubarkan kultivasiku sendiri, apakah itu berarti kekuatan jalan jahat dan kekuatan jalan baik akan dikembalikan kepada Fasafan?" Dia masih ingat bahwa Fasafan dilindungi oleh kekuatan misterius dan diselamatkan secara paksa hari itu. Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu." Sander Ye diam dengan wajah muram, tetapi dalam sekejap, dia mulai tertawa. Dia menatap pedang Kingsuan di tangannya dan berkata dengan percaya diri, "Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan menikamnya sampai mati dengan satu pedang." Dia tidak memiliki kultivasi sekarang,
Tetapi ketika dia menghunus pedangnya, dia akan menjadi kaisar agung. Dia tidak takut pada Fa Safan sekarang. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan wanita ini. Kekuatan misterius yang menyelamatkan Fa Safan sebelumnya tidak sederhana. Jelas bahwa Fa Safan pasti memiliki pendukung. Siapa pendukung Fa Safan? Dia juga bingung. Karena pemilik pena Tao telah disegel di Bima Sakti, dengan kata lain, orang yang melakukan gerakan itu tidak mungkin merupakan pemilik pena Tao. Jika bukan pemilik pena Tao, lalu siapa yang menyelamatkan Fa Safan? Setelah Sander Ye terdiam cukup lama, dia menyipitkan matanya dan berkata, Fa Safan, tidak peduli siapa yang mendukungmu, aku akan menghabisimu. Pada saat ini, Dao leluhur itu tiba-tiba muncul di depan Sander Ye. Melihat Sander Ye di depannya, dia gemetar dan berkata, bukankah kamu membuyarkan kultivasimu? Sander Ye mengangguk, ya. Dao leluhur sedikit bingung dan bertanya, bagaimana dengan milikku? Bagaimana dengan kultivasiku? Sander Ye menatap Dao leluhur dan berkata, aku tidak tahu. Bagaimana mungkin tidak tahu? Dao leluhur begitu cemas hingga dia melompat berdiri. Aku masih bisa merasakan kultivasiku. Kultivasiku masih ada. Kepada siapa kamu memberikannya? Sander Ye menatapnya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Kakak. Dao leluhur tiba-tiba berlutut di depan Sander Ye dan berlutut, ayah, kakek, tolong buyarkan sedikit lagi, mohon bagikan sedikit kultivasiku, berikan sebagian kepadaku. Sander Ye berkata tanpa daya, aku bahkan tidak punya kultivasi yang tersisa, bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Kamu sudah keterlaluan. Dao leluhur terkulai di tanah, bergumam seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Semua makhluk hidup di 10 tingkat alam semesta terlahir kembali, Lingso dan yang lainnya juga terlahir kembali. Para orang suci sejati yang tewas dalam pertempuran juga terlahir kembali. Dari 10 tingkat alam semesta hingga sekarang, semua orang aman dan sehat. Tapi hanya aku yang terluka. Hua. Saat berbicara, dia diliputi kesedihan dan jatuh ke tanah serta menangis. Bersambung.